Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Sudrajat selaku dosen pembimbing mata kuliah Isu Strategis PAI Kontemporer dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan sekarang ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkat beliau kita masih bisa menikmati indahnya ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya Indah Eka Oktaviani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, akan menjelaskan sebuah video kontemporer untuk memenuhi tugas beliau mengenai kerusakan alam karena manusia yang bertepatan di daerah Padang, Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, dan di desa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kerusakan alam tidak hanya disebabkan oleh kerusakan alam itu sendiri, akan tetapi juga bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa kerusakan alam yang terjadi akibat manusia yang bertepatan di daerah Kabupaten Dharmasraya, Desa Bumi Raya. Kerusakan alam yang pertama karena ulah manusia yakni adalah banjir. Banjir terjadi bila ada curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan meluapnya sungai di daerah ini. Banjir sendiri terjadi dikarenakan masih banyaknya warga yang kurang sadar dengan membuang sampah rumah tangganya ke sungai, seperti pampers dan sampah lainnya. Sehingga mengakibatkan ketika terjadinya curah hujan yang tinggi, maka terjadilah banjir. Dan banjir tersebut tidak hanya dalam tingkat yang kecil, akan tetapi terjadi juga dalam hal yang besar. Banjir terkadang bisa sampai menggenang sampai naik ke atap rumah warga. Untuk penanganan banjir sendiri, sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan penanganan, yakni dengan cara membangun tanggul, memperlebar sungai. Akan tetapi pada saat pelebaran sungai yang seharusnya diberi penopang di sisi kanan dan kiri sungai sehingga tidak adanya abrasi, namun yang terjadi justru pelebaran sungai dibiarkan begitu saja. Jadi meskipun banjir sudah ternetralisir, akan tetapi memunculkan bencana baru, yakni abrasi sungai yang ketika mendapat curah hujan yang cukup tinggi maka akan semakin melebar dan berakibat kepada longsornya tanah hingga ke rumah warga yang berada di dekat sungai tersebut. Tidak hanya karena pembuangan sampah di sungai, akan tetapi penebangan pohon juga menjadi pemicu terjadinya banjir tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya daerah Sumatera adalah daerah yang memiliki hutan tropis yang sangat banyak. Akan tetapi banyak juga diantaranya yang menebang pohon secara keseluruhan sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam seperti halnya banjir. Banjir di daerah ini tidak hanya terjadi karena hal-hal tersebut, masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat sungai di daerah-daerah ini itu masih sangat kurang karena banyak yang tidak menghiraukan terhadap pencemaran yang terjadi di sungai dan berimbas kepada bencana alam yakni banjir yang padahal akan merugikan masyarakat di daerah ini. Banjir di daerah ini bukan suatu hal yang jarang atau hal yang tidak pernah terjadi, akan tetapi banjir di daerah ini bisa terjadi selama setahun sekali atau bahkan bila pada musim hujan bisa sangat sering terjadi. Jadi kesadaran masyarakat ini sangatlah penting untuk menjaga dan merawat kebersihan sungai sehingga bisa menetralisir tidak adanya banjir yang terjadi lagi di daerah. Baiklah, selanjutnya untuk kerusakan alam yang kedua yakni tanah longsor. Tanah longsor ini sangat sering terjadi di
di daerah ini. Karena di daerah saya banyak sekali pohon dan tebing, maka tanah longsor ini sering terjadi. Tanah longsor terjadi karena adanya penggundulan hutan secara terus-menerus, sehingga setiap tahunnya pasti terjadi tanah longsor. Meskipun tidak di daerah yang berpenduduk, karena terletak di pinggir jalan, akan tetapi tetap saja tanah longsor memakan banyak korban yang lewat di jalan tersebut dan mengakibatkan kecelakaan ketika berkendara. Tanah longsor biasanya terjadi di perbatasan antara daerah Jambi dan Sumatera karena Kabupaten Dharmasraya ini berdampingan dengan dua wilayah, yakni perbatasan dengan Provinsi Jambi dan perbatasan dengan Provinsi Riau. Untuk penanggulangan tanah longsor sendiri masih diupayakan oleh pemerintah sekitar supaya bisa ternetralisir dan bisa mengurangi kejadian tanah longsor yang terdapat di daerah tersebut. Tanah longsor menjadi satu-satunya bencana alam di daerah ini yang masih belum adanya penanggulangan karena memang daerah ini masih banyak terdapat tebing yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor sewaktu-waktu, sehingga masih diupayakan untuk pencegahan supaya tanah longsor ini bisa ternetralisir. Di daerah saya meskipun terdapat banyak pohon, akan tetapi tidak jarang juga banyak terjadi penebangan secara total atau secara terus-menerus sehingga mengakibatkan bencana alam, yakni tanah longsor yang berakibat kepada keselamatan seseorang yang berkendara. Selanjutnya yakni kebakaran hutan. Kerusakan alam ini sangat sering terjadi di daerah atau di wilayah Sumatera karena di wilayah Sumatera masih asri dan banyak sekali pepohonan atau hutan. Kebakaran hutan terjadi karena dua hal, yakni pertama karena ulah manusia yang sengaja membakarnya, dan yang kedua karena terbakar sendiri atau dikarenakan suhu yang sangat panas di daerah ini. Kebakaran hutan mengakibatkan tercemarnya udara di daerah ini. Jadi sangat sering di sini terdapat kabut asap yang sangat tebal sehingga tidak memungkinkan manusia untuk beraktivitas karena akan mengganggu sistem pernapasan manusia itu tersebut. Asap dari kebakaran hutan ini sangatlah berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit ispa atau radang pada saluran pernapasan yang bisa membuat seseorang meninggal. Akibat yang terjadi atau dampak dari kebakaran pohon yakni terdapat pada dunia pendidikan. Di daerah ini pernah sekolah itu hampir libur selama 1 tahun dikarenakan asap tebal yang tidak memungkinkan anak-anak melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran hanya dilakukan dengan pemberian tugas saja, dan ini menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pembelajaran. Baiklah, mungkin itulah beberapa bencana alam yang terjadi karena ulah manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.